untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh ada silakan untuk berdepan membawakan. Semuanya anak-anak dipersilakan untuk berdiri ya. Gizi, anak gizi, Afifi Akila, Nurjana Sabila, Afria Salsa Pranoto, Nadia Amira Barus, Safrizal Daluke. Oke, baik, berarti semua sudah ada semua ya. Ikuti apa yang saya ucapkan, ikuti apa yang Bapak ucapkan, jangan ikuti apa yang Bapak lakukan. Mata, hidung, mulut, mata, hidung, telinga. Oke, udah fokus semua ya. Silakan. Baikkan, sebelum kita masuk kepada materi inti, Bapak akan menjelaskan sedikit apa dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu menjelaskan makna dari nama-nama Allah, yaitu sifatnya Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kedua, memberikan contoh penerapan sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat-sifat Allah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Keempat, menggunakan teknologi untuk membuat presentasi tentang sifat-sifat Allah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Poin keempat ini nanti kita menggunakan teknologi. Jadi ini ada 4 tujuan pembelajaran kita. Semoga dipahami dan dimengerti ya. Sekarang kita masuk pada materi inti. Bapak mau mengapresiasi dulu. Kira-kira seminggu yang lalu materi apa yang sudah kita pelajari? Ya, beriman kepada malaikat Allah. Kemudian ada berapa malaikat yang harus kita imani dan kita ketahui? Berapa? 10.
Oke, kemana nih Ustaz ya? Hah? 3. Ya anak-anak, Bapak akan mengapresiasi materi yang minggu lalu itu. Siapa yang ingat materi minggu lalu? Beriman kepada mereka. Benar anak-anak semuanya? Selanjutnya ada berapa malaikat yang harus kita ketahui dan kita imani? Harus 10. Benar? Kita masuk kepada materi yang harus kita bahas, yaitu adalah materi Asmaul Husna. Tolong perhatikan di depan ini sudah Bapak buat ya. Materi yang pertama ini Asmaul Husna, judul besarnya. Sini ada definisi. Asmaul Husna itu berasal dari bahasa Arab yang artinya asma adalah nama-nama. Husna itu berarti baik atau indah. Dengan demikian, Asmaul Husna ini diartikan sebagai nama-nama terbaik atas nama-nama yang paling indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada dalil surahnya. Dalil surahnya ini mengartikan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husnanya. Kalau kalian berdoa meminta kepada Allah itu bisa lebih baik menggunakan nama-namanya. Contohnya Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dan terus Ar-Rahman, yang Maha Daya. Gunakan ya Allah, ya Rahman, ya Razzaq, yang Maha Memberi rezeki. Jadi di sini kita membahas Asmaul Husna hanya 4 asmanya. Yang pertama itu adalah Al-Alim. Al-Alim ini adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sifat Al-Alim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, kehidupan akan menjadi lebih lancar dan terarah. Jadi Allah itu punya sifat Al-Alim yang Maha mengetahui. Selanjutnya ada Al-Kabir. Al-Kabir ini berarti yang Maha mewaspadai atau yang Maha mengetahui juga, tapi segala sesuatu yang sampai tersembunyi Allah sangat mengetahui. Nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sangat detail. Artinya apa? Yang saya bilang tadi, hal-hal yang tersembunyi itu Allah tahu. Contohnya hari ini kita nggak tahu kan keadaan semua kita lagi ngapain. Allah tahu. Misalnya ada di mana, di mana, sedang apa semuanya tahu. Itu hal-hal yang tersembunyi baik. Bahwa Allah memiliki pengetahuan yang sangat detail segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui isi hati, niat, dan rahasia-rahasia manusia. Jadi isi hati kita pun Allah juga tahu. Apa yang kita lihat, yang kita menikah, Allah juga tahu. Yang kita nikah, Allah juga tahu. Selanjutnya ada As-Sami. As-Sami ini memiliki arti bahwa Allah itu Maha mendengar. Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengarannya, meskipun suara Allah. Walaupun kalian berbisik-bisik, Allah tahu juga apa yang kalian bicarakan. Allah Maha mengetahui. Selanjutnya Al-Basir, berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha melihat. Al-Basir itu Maha melihat.
Penglihatan Allah itu mencakup seluruh hal, baik hal semesta, baik itu hal yang gaib maupun yang nyata. Bahkan yang halus pun dan kecil sekalipun Allah juga maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya, baik di langit, bumi maupun di seluruh alam semesta. Perilaku yang mencerminkan sifat al-asma al-husna, tekun dalam belajar baik agama dan umum. Selanjutnya, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Senantiasa mendengarkan nasihat bapak dan ibu. Jadi asmaul husna ini bisa membentuk perilaku yang mencerminkan, ya. Jadi al-alim itu adalah sifat Allah yang maha mengetahui. Kemudian as-sami apa tadi? Sifat Allah yang maha mendengar. Kemudian al-basir, sifat Allah yang maha melihat. Terus yang satu lagi al-kabir, sifat Allah yang maha mewaspadai dan mengetahui secara detail, secara lebih mendalam. Jadi 4 ini aja yang kita pelajari. Jadi kesimpulannya, Asmaul Husna itu menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna. Kedua, meneladani sifat-sifat Allah membentuk kepribadian yang baik. Ketiga, menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri sendiri. Jadi, Bapak sudah menjelaskan beberapa makna dari Asmaul Husna tadi, kan? Apa itu Al-Ali, apa itu Al-Kabir, apa itu As-Sami, dan apa itu Al-Basir. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok auditori. Dan bagian sini auditori, ya, depan. Nah, ini kelompok auditori depan. Selanjutnya ini kelompok visual. Yang belakang ini kelompok kinestetik. Nah, berarti ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama apa? Auditori. Kelompok kedua visual. Kelompok ketiga kinestetik. Jadi tugas kalian menggunakan media sosial, yaitu handphone. Handphone itu kalian buat untuk mendesain tugas Asmaul Husna dari aplikasi Canva. Oke, jadi bisa kita mulai. Jadi masing-masing kelompoknya coba buka aplikasi Canva-nya. Apa yang kalian buat nanti, kalian yang mendesain sendiri, kemudian nanti kalian presentasikan. Bahan yang akan kalian buat ini ada contohnya. Contohnya inilah kalian buat nanti. Misalnya pertama itu judul besarnya apa, Asmaul Husna. Kemudian buat kalian makna-maknanya apa. Dari apa tadi? Dari aplikasi Canva. Oke, Bapak bagikan ya. Ini.
auditori, silakan untuk menjelaskan hasil dari karya yang dibuatnya. Baik, 2 orang aja. Silakan maju. Ini kami dari kelompok auditori ingin mendapatkan hasil yang kelompok kami buat PowerPoint dari aplikasi Canva dengan judul Nah. Ini ada salsa, jalan, Atika, dan Kaila. Perhatikan ya. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut itu dan tinggalkanlah orang-orang yang suka berkenalan dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah akan mengetahui segala sesuatu, baik yang akan maupun yang tersembunyi. Allah alim yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk mengetahui ilmu. Dengan ilmu kehidupan akan menjadi penghantar dan berarah. Allah mengetahui hati, niat, dan rahasia-rahasia yang manusia tidak dapat mengetahuinya. Ini dulu hasil dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya ya, kelompok dari visual untuk menampilkan hasil presentasinya. Kelompok visual dipersilakan untuk maju. Tolong perhatian untuk kelompok visual akan menyampaikan hasil kerja mereka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berjudul Nama saya Yumna Sirait. Nama saya Sada. Kami yang berada di definisi pengertian Asmaul Husna
menunjukkan hasil dari karya presentasinya di depan. Baik kelompok auditori dan visual telah selesai untuk menampilkan karyanya, maka kita beri aplaus dulu sama-sama. Ayo. Bapak ingin bertanya dulu, apa sih yang kalian ketahui tentang Al-Alim? Coba, ada yang bisa Al-Alim? Ya, baik. Terus selanjutnya bagaimana materi hari ini? Apakah cukup memuaskan? Oke, baik. Nah, Bapak akan memberikan tes formatif sama kalian dan akan Bapak bagikan melalui link di aplikasi Kahoot. Nah, jadi nanti di situ ada tes pilihan ganda dan juga benar salah. Nah, coba kalian buka aplikasi Kahoot. Nah, Bapak akan membagikan linknya dan kalian kerjakan. Itu ada 10 soal. Dikerjakan dari sekarang ya. Ada udah beberapa orang yang udah mengirimkan jawabannya. Maka untuk mengakhiri materi kita hari ini akan kita tutup dengan doa seperti biasa. Ketua kelas membawa doa. Ketua kelas silakan untuk berdoa. Pulang, materi doa dimulai. Selesai. Oke, baik anak, mungkin sampai di sini aja materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.